Setelah mendapat jawaban dari salah seorang asisten rumah tangga, Miranda pun beranjak menuju kamar Andreas. Ketuk, jangan, ketuk, jangan, ketuk sajalah. Pergerakan tangan Miranda yang hendak mengetuk pintu kamar Andreas berhenti begitu saja di udara, ketika tiba-tiba kamar tersebut dibuka dari dalam. Miranda tersenyum kaku ketika tatapan datar Andreas terhunus padanya. Ada apa? Maaf tuan, saya hanya ingin menanyakan keberadaan barang-barang milik saya, kata Miranda. Apa kau pikir aku ini pencuri? Cetus Andreas dengan wajah datarnya. Bukan tuan, bukan begitu maksud saya. Mana mungkin saya berani menuduh Anda seperti itu. Hanya saja kata bibi Anda memintanya untuk memindahkan barang-barang saya ke kamar Anda. Boleh saya mengambil barang-barang saya, tuan? Miranda masih memasang senyum di wajahnya. Lebih tepatnya sebuah senyum palsu, padahal kenyataannya saat ini ia begitu kesal dengan sikap Andreas yang memperlakukan dirinya sesuka hatinya. Masuklah. Andreas yang awalnya membuka setengah pintu kamarnya lantas membuka lebar pintu kamarnya dengan begitu. Miranda pun segera masuk ke dalam kamar yang begitu luas serta memiliki fasilitas lengkap tersebut. Miranda menyapu pandangan untuk mencari keberadaan kopernya, namun ia tak kunjung menemukannya. Maaf tuan, di mana koper saya? Tanya Miranda. Pakaian kamu ada di dalam lemari, kata Andreas, seraya menunjuk ke arah lemari dengan dagunya, seraya memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Kenapa pakaian saya ada di dalam lemari Anda, tuan? Miranda yang belum sepenuhnya paham akan situasi yang terjadi lantas kembali melontarkan pertanyaan pada Andreas. Karena mulai malam ini kau akan tidur di kamar ini bersamaku, jawab Andreas dengan santai. Sebelum kemudian pria itu beranjak begitu saja meninggalkan Miranda di kamarnya. Miranda hanya bisa menghela nafas dibuatnya. Sepertinya kebebasanku sepenuhnya telah sirna semenjak aku memutuskan masuk ke dalam kehidupan Tuan Andreas. Kini pandangan Miranda tertuju pada sebuah figura besar yang terpajang di dinding kamar mewah tersebut. Figura pernikahan yang menampilkan wajah Andreas dan mendiang Donna. Dengan mata berkaca-kaca, Miranda memandang ke arah figura tersebut, di mana terlihat Donna begitu cantik dan anggun dengan gaun pengantinnya. Dalam foto tersebut, mereka terlihat sangat serasi. Nona Donna, seandainya Anda berada di posisi saya saat ini, mungkin Anda sendiri tidak akan sanggup menjalani hidup ini. Seandainya Anda masih ada di sini, saya tidak mungkin ada di posisi tersulit seperti saat ini. Tuan Andreas sangat membenciku karena berpikir akulah yang menjadi penyebab kematian Anda. Gumam Miranda dengan sudut mata yang mulai basah dengan air mata. Maafkan saya, Nona Donna. Saya tidak bermaksud merebut posisi Anda di kamar ini. Saya hanya menuruti permintaan dari Tuan Andreas. Karena jika saya tidak menurut padanya, sudah pasti suami Anda itu akan melakukan sesuatu hal yang membahayakan keselamatan anggota keluarga saya. Dari balik pintu kamar yang tidak tertutup, sempurna Andreas dapat mendengar gumaman Miranda. Deheman Andreas lantas mengalihkan pandangan Miranda ke sumber suara. Tuan, ucap Miranda setelah menyadari keberadaan Andreas. Tak berselang lama, seorang pria menyusul di belakang langkah Andreas. Pindahkan figura itu ke ruang kerja saya, titah Andreas. Baik, Tuan. Jawab pria itu kemudian mulai mengerjakan perintah Andreas. Tuan Andreas pasti takut jika aku sampai merusaknya, makanya ia memindahkan figura itu ke ruang kerjanya. Lirih Miranda dalam hati. Tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, Miranda pun memilih membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Karena malam ini ia berniat menjaga baby Nesha di kamarnya. 30 menit kemudian, Miranda telah keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan bathing suit untuk menutupi tubuh PLS-nya. Setelah mengambil satu set pijaman, Miranda pun kembali ke kamar untuk mengenakan pakaiannya. Miranda lebih memilih mengenakan pakaiannya di kamar mandi ketimbang di ruang ganti.
takut jika secara tidak sengaja ia justru merusak barang-barang milik Andreas di ruangan tersebut. Andreas hanya menggelengkan kepalanya melihat sikap Miranda yang menurutnya sangat aneh. Bagaimana dia masih saja merasa malu mengenakan pakaiannya di hadapanku. Sementara aku sudah melihat setiap inci TBH-nya. Andreas terdengar bermonolog setelah tubuh Miranda menghilang di balik pintu kamar mandi. Setelah mengenakan pakaian lengkapnya, Miranda lantas keluar dari kamar mandi. Mau kemana? Tanya Andreas ketika Miranda akan memutar handle pintu kamar. Saya mau ke kamar Baby Nesha, Tuan. Ingin memastikan cairan di selang infus Baby Nesha berjalan sesuai dengan dosis yang tepat. Jawab Miranda seadanya, dan Andreas pun mengangguk sekilas. Setibanya di kamar Baby Nesha, Miranda mendapati adik iparnya, Arshila, tengah menemani Baby Nesha. Kak Miranda, tutur Arshila. Ketika menyadari kedatangan Miranda, Miranda menjatuhkan bokongnya di kursi kosong di sisi Arshila. Sebaiknya kamu kembali saja ke kamar. Besok kamu kan mau kuliah. Biar saya yang menjaga Baby Nesha di sini, kata Miranda. Tidak apa-apa, Kak. Aku bisa tidur di sini menemani Baby Nesha. Sebaiknya Kak Miranda istirahat saja. Kak Miranda pasti capek bekerja seharian, kata Arshila merasa sungkan. Setelah melalui percakapan yang cukup panjang, akhirnya Arshila pun mengalah dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Karena sebenarnya gadis itu pun merasa sangat lelah seharian menyelesaikan tugas kuliahnya. Andreas baru saja mematikan layar laptopnya dan ia melirik ke arah jam dinding. Telah menunjukkan 2 dini hari. Namun Miranda tak kunjung kembali ke kamar. Kemana perginya wanita itu? Andreas lantas beranjak menuju kamar putrinya karena tadi Miranda pamit ingin melihat kondisi Baby Nesha. Andreas dibuat tertegun ketika menyaksikan Miranda tertidur dalam posisi menyadarkan kepalanya pada box putrinya dengan beralaskan lengannya. Sebagai mantan dokter jaga, di ruangan instalasi gawat darurat tentunya Miranda tak tidur dengan lelap, sehingga ia dapat mendengar langkah seseorang yang kini memasuki kamar tersebut. Apa kau akan tidur di kamar ini? Tanya Andreas memastikan. Iya, Tuan. Saya takut jika terlalu banyak bergerak, infus yang terpasang pada punggung tangan Baby Nesha akan terlepas, kata Miranda. Meski kemungkinan itu sangat kecil terjadi, namun Miranda tetap ingin memastikan kondisi Baby Nesha baik-baik saja. Karena jika sampai kemungkinan itu terjadi, sudah pasti Andreas akan mengamuk padanya. Bahkan mungkin pria itu tidak akan membiarkannya tetap ada di muka bumi ini. Apa kau tidak merasa lelah? Andreas masih saja mempertanyakan sesuatu yang ia sendiri sudah tahu jawabannya. Dari wajah Miranda terlihat jelas jika wanita itu sangat lelah. Miranda menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan dari Andreas. Sebaiknya pindahkan saja Baby Nesha dari boxnya ke tempat tidur, dengan begitu kau juga bisa beristirahat, usul Andreas. Merasa usulan Andreas ada baiknya, Miranda pun menurutinya. Di saat Miranda menggendong tubuh Baby Nesha, Andreas membantunya membawakan botol infusnya. Setelah merebahkan Baby Nesha di atas tempat tidur, Miranda pun turut merebahkan tubuhnya di sisi kanan Baby Nesha. Sementara Andreas merebahkan tubuhnya di sisi kiri putrinya. Malam ini, ketiganya tidur di atas tempat tidur yang sama layaknya keluarga pada umumnya. Mama Delia yang pagi itu hendak melihat kondisi Baby Nesha sejenak menghentikan langkahnya di depan pintu kamar yang tidak tertutup sempurna ketika melihat Miranda, Baby Nesha, dan juga Andreas masih terlelap di atas tempat tidur yang sama. Saya percaya kamu adalah wanita yang baik. Sebagai seorang ibu, saya hanya bisa berharap suatu hari nanti putraku juga menyadari hal itu, lirih Mama Delia, sebelum kemudian memutar balik arah, kembali ke dapur untuk membantu ART menyiapkan sarapan pagi. Tak berselang lama, Miranda pun terjaga ketika mendengar tangisan Baby Nesha. Begitu pula dengan Andreas yang ikut terjaga mendengar tangisan putranya. Sepertinya Baby Nesha haus,
tutur Miranda, seolah menjawab pertanyaan dari sorot mata Andreas. Tunggu sebentar, aku akan membuatkan susu untuknya. Andreas beranjak turun dari tempat tidur untuk membuatkan susu formula untuk putrinya. Beberapa saat kemudian, ini susunya. Andreas menyerahkan botol susu pada Miranda, sebelum kemudian menjatuhkan bokongnya di sisi Miranda yang kini tengah duduk sembari memangku tubuh mungil baby Nesha. Bagaimana kondisi putriku pagi ini? Tanya Andreas. Sepertinya sudah jauh membaik. Bekas kemerahan di tubuh baby Nesha juga sudah mulai tak terlihat. Berhubung kondisi baby Nesha sudah jauh membaik, sebelum berangkat kerja nanti aku akan melepaskan infusnya, beritahu Miranda. Sementara Andes yang sama sekali tidak paham dengan dunia kedokteran, hanya bisa mengiyakannya dengan anggukan sekilas. Kalian sudah bangun rupanya. Mendengar suara Mama Delia, sontak Miranda dan juga Andes kompak menoleh ke sumber suara. Mama, Nyonya. Mama Delia mendekat ke arah tempat tidur. Sebaiknya kalian segera kembali ke kamar untuk bersiap-siap pergi bekerja. Biar baby Nesha mama yang jaga, kata Mama Delia seraya mengambil alih cucu kesayangannya itu dari pangkuan Miranda. Baik Nyonya. Cantik, Tante tinggal dulu ya, tutur Miranda seraya menyentuh pipi baby Nesha dengan punggung jemarinya. Setelah tubuh mungil itu berada di pangkuan Mama Delia. Kok Tante sih? Mama dong, protes Mama Delia. Ucapan Mama Delia barusan sontak saja membuka Miranda menoleh sejenak pada Andreas, yang secara kebetulan juga menoleh padanya. Kembalilah ke kamar untuk bersiap-siap. Bukankah kalian harus pergi bekerja? Tutur Mama Delia ketika melihat Miranda dan Andreas masih diam saja. Baik Nyonya. Miranda pun mulai mengayunkan langkahnya meninggalkan kamar baby Nesha menuju kamar Andreas. Sebab semua pakaiannya kini telah berpindah ke kamar pria itu. Begitupun dengan Andreas yang kini menyusul langkah Miranda menuju kamarnya. Ceklek. Miranda yang baru saja tiba di kamar Andreas sontak menoleh ke arah pintu ketika benda persegi panjang tersebut mengeluarkan suara. Mau kemana? Kerutan halus nampak di dahi Andreas ketika melihat Miranda hendak keluar dari kamar dengan membawa sebuah handuk. Mau mandi di kamar tamu, Tuan. Jawab Miranda apa adanya, mengingat pemilik kamar juga pasti akan menggunakan kamar mandinya. Itulah mengapa Miranda memilih mandi di kamar tamu. Tidak perlu, mandilah di sini. Saya akan mandi setelah kau selesai mandi nanti, kata Andreas sebelum kemudian berlalu untuk mengambil ponselnya di atas nakas. Baik, Tuan. Miranda memilih menurut saja, karena berdebat pun tak akan ada gunanya menurut Miranda. Jika seorang Miranda sudah memberikan perintah, itu artinya harus dituruti. Jika tidak, sudah pasti pria itu akan lebih menyusahkan paginya hari ini. 30 menit kemudian, sesuai dengan ucapannya, setelah mandi, Andreas pun berlalu menuju kamar mandi. Namun saat hendak memutar handle pintu kamar mandi, Andreas menoleh sejenak ke arah Miranda. Aku akan mengantarmu, ucapnya, sebelum kemudian kembali melanjutkan pergerakannya tanpa menunggu sahutan dari Miranda. Miranda mengangguk sebagai jawaban, meski tak lagi terlihat oleh Andreas yang kini telah menghilang di balik pintu kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Miranda nampak telah siap dengan pakaian kerjanya, sementara Andreas baru saja keluar dari kamar mandi, hanya dengan mengenakan sebuah handuk putih yang dililitkan pada pinggangnya. Mana pakaian kerjaku? Pertanyaan Andreas sontak membuat Miranda sedikit menganga mendengarnya. Pakaian kerja, ulang Miranda, dan Andreas yang tengah mengeringkan rambutnya dengan sebuah handuk kecil nampak mengangguk sekilas. Tunggu sebentar, akan saya siapkan Tuan, sahut Miranda. Padahal kenyataannya ia sendiri bingung harus memilih pakaian kerja yang mana untuk Andreas.
Akan tetapi, setelah membuka lemari besar milik Andreas, Miranda mulai mengembangkan senyumnya. Ternyata pakaian kerja Andreas telah dipadu-padankan oleh ART sesuai dengan keinginan serta selera Andreas. Itu artinya Miranda hanya tinggal memilih salah satu di antara puluhan setelan jas yang kini tergantung rapi di dalam lemari. Setelan jas berwarna biru langit menjadi pilihan Miranda. Maaf jika pilihan saya tidak sesuai dengan selera Anda pagi ini, Tuan, kata Miranda ketika menyerahkan satu set jas pada Andreas. Sejenak Andreas memandang ke arah jas yang kini berada di tangan Miranda. Tidak buruk, ucapan sebelum kemudian meraih setelan jas tersebut dari tangan Miranda. Namun sepersekian detik kemudian tindakan Andreas membuat Miranda seketika mengalihkan pandangannya dari pria itu. Tidak perlu bersikap seperti itu. Bukankah kau sudah melihatnya bahkan menikmatinya? Lalu kenapa masih malu? Ingin sekali rasanya Miranda merobek mulut Andreas yang bicara frontal seperti itu tanpa beban sedikit pun. Namun begitu, Miranda hanya diam saja, tidak berniat merespon pernyataan Andreas. Karena kenyataannya apa yang dikatakan pria itu tidak sepenuhnya dusta. Entah mengapa, otak serta tubuhnya seakan berjalan tak sinkron setiap kali Andreas memberikan sentuhan lembut pada tubuhnya. Jika otaknya ingin menolak, tubuhnya justru berbanding terbalik. Kini Andreas telah mengenakan setelan jas lengkapnya. Pria itu nampak memastikan penampilannya telah rapi di depan cermin. Miranda yang juga ikut menyaksikan wajah serta penampilan Andreas dari pantulan cermin tak dapat memungkiri jika pria itu memang spesifik pria idaman kaum Hawa. Wajahnya yang tampan, hidung mancung, serta bentuk rahangnya yang tegas semakin menambah ketampanan pria itu. Beruntung sekali Nona Donna mendapatkan hati dan cinta dari Tuan Andreas, lirih Miranda dalam hati. Setelahnya mereka pun beranjak menuju kamar Baby Nisha, karena Miranda hendak melepaskan selang infus yang masih terpasang di punggung tangan Baby Nisha. Assalamualaikum sayang. Dengan mengembangkan senyum di bibirnya, Miranda menyapa Baby Nisha yang kini berada di boxnya. Jangan menangis ya sayang. Infusnya tante lepas dulu. Tutur Miranda seolah mengajak Baby Nisha berinteraksi. Seakan paham dengan ucapan Miranda, Baby Nisha sama sekali tidak menangis ketika Miranda melepaskan jarum infus dari tangannya. Anak pintar, puji Miranda setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, melepas infus Baby Nisha serta memasang plester pada bekas infusnya. Baby Nisha yang sejak tadi anteng saja kini mulai menangis ketika Miranda pamit. Sepertinya Baby Nisha tidak ingin tinggal sama mamanya. Mama Delia yang sejak tadi diam akhirnya berkomentar ketika melihat cucu kesayangan itu mulai menangis. Dalam situasi seperti ini, Miranda sendiri bingung harus bersikap seperti apa. Hingga ia memilih diam seraya menoleh sekilas ke arah Andreas, yang kini nampak memasang wajah datar tanpa ekspresi. Entah mengapa, Miranda sangat tak tega melihat Baby Nisha yang terus saja rewel, hingga ia pun berinisiatif untuk menggendong tubuh mungil itu. Aneh tapi nyata. Setelah berada di gendongan Miranda, baby mungil itu pun berhenti rewel, bahkan kini mulai terlelap. Bukan hanya Mama Delia yang dibuat tercengang, tapi Andreas pun begitu. Pria itu seakan tak percaya bayi mungil yang usianya belum genap sebulan bisa menunjukkan sikap seperti itu. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Jason sudah menunggu sejak tadi. Mendengar ucapan Andreas, Miranda pun kembali merebahkan tubuh Baby Nisha ke dalam boxnya. Baik Tuan, ucapnya.